program Ramadan, menu Ramadan. Jadi saya diminta untuk membantu yayasan untuk menyelesaikan program 11 hari Ramadan berupa snack ya, snack. Itu berapa banyak itu? Kira-kira Berapa banyak apanya? yang snacknya? Snacknya itu Untuk 11 hari ditotalkan anggarannya berapa nih? total anggarannya semuanya jadinya 519 juta. Dan sampai sekarang belum dibayarkan. Sudah 6 bulan. Sudah buat ini tagihan, terus nota juga ada. Dan kita juga sudah somasi minta ini melalui komunikasi kekeluargaan juga sudah, tapi sampai sekarang belum ada tanggapannya ya. Dijanjikan sempat ketemu juga, tapi dijanjikan juga Dari pihak yayasan? dari pihak yayasan, ketua yayasan. Ketemu dengan yayasan kapan? Ketemunya tanggal 16 Juni. Itu 16 Juni. janjinya seperti apa? Janjinya nanti mau diusahakan lagi gitu, bersabar. Dan setelah 16 Juni itu saya intens komunikasi sama ketua yayasan, dan chattingannya ada, itu dijanjikan terus Selasa, Senin, Rabu, minggu depan, tiap selesai ya bulan depan setelah batas janji selalu saya chatting lagi, karena saya memberikan saya yakin dan percaya, maksudnya saya saling aja. Dari awal emang saya saling mengerti aja gitu. Jadi saya masih menerima, oh iya baik. Seperti itu, tapi sampai tanggal 1 Agustus itu saya sempat telepon langsung gitu, terus saya agak ya udah kayaknya nggak kuat lagi, karena situasi juga sudah mendorong saya untuk lebih agak keras gitu ya tentang hubungan saya dengan keluarga, teman, itu kurang bagus karena masalah ini gitu sampai sekarang belum terselesaikan 5 bulan waktu itu ya, tapi sekarang sudah 6 bulan ya. Kepercayaannya jadinya lagi kurang lah gitu, nggak dipercaya. Terus waktu saya telepon di tanggal 1 itu minta maaf, mungkin saya bisa ini ya sampaikan juga, saya juga kurang nyaman, kehidupan saya kayak terganggu. Itu ada dari anggota dewan gitu ya, provinsi itu nyari saya. Nah saya kan ya kayaknya atas Pak siapa ya, Gabriel bukan ya, Pak siapa aja yang dari DPR itu, Jan Windy. Windy. Ya. Iya. Mencari saya, mungkin cari tahu saya, mungkin permintaan dari Pak Gabriel ya. Sampai makanya Pak anggota dewan itu teleponlah kepala dinas saya, kebetulan saya juga abdi negara, jadi Pak Sek saya, jadi semua teman-teman saya juga tahu, dicari sama ini, dicari sama itu, ada apa gitu. Dan tiap pertemuan anggota dewan kan kita sering ada rapat beliau-beliau pejabat, jadi itu nanti diomongin lagi nama saya di situ gitu. Jadi terus sampai di upacara juga diomongin gitu, Ibu Wahyu itu yang mana loh, ada masalah apa saya gitu. Jadi maksudnya kehidupan saya jadi nggak nyaman, dan saya sendiri nggak tahu gitu ya, nggak tahu kenapa saya sampai itu, padahal saya juga kayaknya tidak ada merasa salah seperti itu. Malah tapi saya punya tahu bahwa Gerindra ada hubungan dengan beliau seperti itu, yayasan ini, karena setahu saya Pak Gabriel ini ya ini bukan itu apa? Kader. Bukan. Kader Partai di dalam Gerindra. yayasan apa ya Pak? Pembina. Pembina. Yayasan itu. Jadi ada hubungan lah beliau, pasti karena beliau Pak Gabriel mungkin ya yang mencari tahu lewat
Salah satu kader, anggota DPR. ya, anggota DPR dari Gerindra. Oke. Beliau dari Gerindra. Setelah saya cari tahu ternyata dari Gerindra yang nanya di Pak Kadi saya. Jadi yang waktu saya telepon tanggal 1 saya juga udah kayaknya lost control gitu. Jadi saya juga pelan-pelan tapi akhirnya jawabannya juga begitu terus. Pak Mul, akhirnya saya kayak ultimatum gitu ya, Pak, tolong saya jangan dijadikan bahan gitu sampai dicari orang gini-gini, saya nggak ada ini, nggak ada salah apa gitu kayak gitu. Makanya psikis saya terganggu gitu ya, kan umum sampai kepala, sampai orang, sampai di upacara juga gitu. Gitu kan, siapa saya gitu. Merasa terganggu, jadi saya bilang tolong mulai hari ini tanggal 1 itu saya mulai hari ini jangan lakukan lagi itu gitu, stop, saya bilang gitu. Ya udah, Pak mau bilang oke. Setelah telepon ini saya telepon Pak Gap untuk tidak melakukan lagi seperti itu. Terus saya minta juga besok saya ke Alor tanggal 1, jadi tanggal 2 itu besok saya ke Alor. Saya mau minta uang saya. Kalau kemarin-kemarin mungkin saya mau dicicil, kalau mau bayar cicil. Tapi untuk sekarang tidak. Sudah sekian ini rugi saya banyak sekali. Psikis saya, materi, imateri itu banyak sekali gitu. Hubungan-hubungan itu tidak bagus. Jadi saya mau tunai besok. Dijanjikan iya. Jadi besok jam berapa? Terus Pak Mul itu bilang jam 3. Jam 3 sore. Tanggal 2. Hari Sabtu kalau nggak salah itu. Jadi udah, tapi saya punya perasaan bahwa tidak mungkin uang sekian langsung tunai di depan saya. Tapi dia janjikan iya begitu. Tanggal 2 Agustus itu gitu. Jadi saya memberikan, langsung saya telepon minta tolong beliau, teman saya, untuk memberikan, saya berikan surat kuasa karena saya menjaga daripada saya psikis terganggu lagi, karena saya tahu bahwa tidak mungkin terbayar uang segitu tunai seperti permintaan saya gitu. Jadi tanggal 2 itu oke, tanggal 2 anggap saya memang saya kesana, tapi akhirnya teman saya yang janjian waktu itu ternyata molor sampai di sore hari, jam maghrib lah, lepas maghrib ya, Isya barangkali itu. Jadi ketemulah sama teman saya yang saya kuasakan, tapi ternyata juga tidak ada uangnya. Malah mungkin beliau agak-agak apa ya, menurut ceritanya beliau mungkin tidak mengakui atau gimana, pokoknya tidak mau membayarkan lah. Sekarang mungkin alasannya apa, katanya mungkin laporan belum ada. Padahal itu laporan sudah lama juga, nggak mungkin juga laporan belum ada kalau kegiatan itu berjalan sampai sekarang kalau laporan itu belum ada. Karena secara teknis itu keuangan itu ada laporan dulu, baru ada turun lagi seperti itu. Jadi yang kemarin, bulan kemarin ada laporan, baru turun lagi anggaran untuk selanjutnya. Tidak ada namanya dibebaskan, negara nggak mungkin seperti itu. Jadi kayaknya nggak mungkin juga kalau alasan tentang laporan belum ada. Tapi selalu bapaknya bilang ada masalah begini di yayasan, banyaklah gitu. Saat bertemu juga ada alasan gitu. Sebenarnya itu bukan urusan saya. Urusan saya ya penjual dan pembeli, peminjam dan yang dipinjamin kan gitu ya. Jadi kalau urusan dalam negeri bukan urusan saya sebenarnya, seperti itu. Jadi harapan saya dengan ini somasi 3 kali tidak ditanggapi dengan laporan ini bisa diselesaikan dengan baik gitu aja. Kita cuma pengen hak kita dikembalikan, itu aja. Selama ini kita melakukan apa ya, hubungan komunikasi terus itu sebenarnya untuk saling menjaga aja. Jadi biar nggak saling nggak enak atau terjadi masalah makanya sampai nunggu sampai 6 bulan ini seperti itu ya. Berharapnya saya bisa terselesaikan dengan baik, nggak usah ada masalah seperti itu. Kalau sudah ada masalah kan nggak bagus juga ya, apalagi yayasan apa ya kayak gitu kan, yang pengaruhnya banyak sekali. Yang Ibu suplai ke yayasan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk makanan
ringan ya, kayak buah dan snack, susu seperti itu. Roti, kue. Menu yayasan yang saya itu mengikuti juknisnya itu, ada juknisnya yang dikasih ke saya itu, jadi termasuk snacknya itu kayak apa itu kita ikutin. Itu untuk MBG ya? Iya, untuk MBG program itu. Oke, siap, terima kasih.